program is the speech from the leader of Education Department BIA. Hadirin sekalian, kini kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor atau yang mewakili. To Mr. Kamarudin SPD, we beg you. Kepada Bapak Kamarudin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak mewakili Ketua YAPIS Cabang Biak Pak Orino, Ibu Kepala SD YAPIS 1 Biak, Bapak Kepala SD YAPIS 2, Bapak Rektor ISIP, mewakili Kepala SMA YAPIS, Bapak Ibu Dewan Guru dan para orang tua sekalian serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa hadir kembali di Hotel Air Hotel ini untuk melaksanakan acara pelepasan siswa kelas 6 SD YAPIS 1. Pengumuman diperkirakan tanggal 9 Juni 2012, tetapi itu masih perkiraan hasil pekerjaan. Anak-anak sekarang masih berada di pusat penilaian pendidikan, pusat penilaian evaluasi pendidikan di Jakarta dan belum dikirim ke provinsi sebab di sana harus dilihat dulu. Untuk Papua itu biasa diperhatikan dulu di Jakarta, kalau bisa menimbulkan kegoncangan politik sosial biasa ditahan-tahan dulu, diperbaiki dulu. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal tanggal 9 kita sudah bisa dengarkan hasilnya sehingga anak-anak sudah bisa melanjutkan. Tetapi kalau ada orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan putra-putrinya di luar Biak dan sudah harus memulai proses pendaftarannya, silahkan saja. Nanti Dinas Pendidikan bisa memberikan rekomendasi melanjutkan ke luar Papua. Nanti di sana bisa diproses sambil nunggu ijazahnya. Jadi kalau dia lulus lanjut, kalau tidak lulus ya balik lagi ke Biak ikut ujian paket A. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin kali keempat atau ketiga saya menghadiri pelepasan SMK YAPIS sebagai perwakilan dari dinas, dan kalau saya catat-catat permintaannya Ibu Kepala Sekolah kepada dinas itu semakin tahun semakin sedikit. Itu berarti bahwa dinas sudah menjawab sedikit-sedikit juga, karena kita tidak bisa menjawab sekaligus seluruh kebutuhan. Untuk sarana ruang belajar, saya kira kalau yang sekarang ini jadi selesai, itu kita akan sulit lagi untuk bangun, Bu. Kecuali kita lantai 3 lagi. Tapi kelihatannya tidak mungkin lantai 3. Sekolah itu hanya boleh sampai di lantai 2. Dia tidak boleh pele menara masjid itu sampai di laut. Karena Bupati pesan menara itu harus kelihatan dari laut. Jadi kalau SMP YAPIS, SD YAPIS kita tambah naik, dia pele itu menara, tidak boleh. Jadi kalau sekarang bangunan yang kita bangun 2 ruang, Bu, ya, 2 ruang bertingkat itu sudah jadi, saya kira sudah stop bangunan fisiknya, tidak ada lagi, Bu. Kecuali Pak Yayasan mau buka YAPIS baru di luar kompleks masjid itu. Tinggal mungkin TK itu, Pak. TK itu yang perlu dipikirkan karena dia ada di tengah. Jadi
Sebenarnya kemarin kita sudah mau sambung itu, sudah mau bongkar itu. Kemarin saya Pak Bupati dengan Pak Kadis PU itu sudah lihat jalan di belakang itu supaya kita kasih rapat, karena jalan itu sebenarnya mengambil tanah sebagian, jadi kita mau kasih rapat dia maksimal. Tetapi kita menunggu info dari yayasan dulu, bagaimana nasibnya TK itu, apa tetap di situ atau ditukar guling atau bagaimana nanti. Mudah-mudahan ke depan ada solusi terbaik, karena kelihatannya TK di situ juga sangat berat untuk meninggalkan lokasi itu. Tetapi itu tidak ada cara lain kalau kita mau kembangkan SD Yapis itu, karena animo masyarakat semakin tahun semakin meningkat ya Bu ya. Tadi Ibu Kepsek curhat ke saya, itu orang-orang tua yang tidak diterima anaknya tidak mau pulang, duduk di pinggir-pinggir kantor, sampai Ibu Kepala Sekolah juga tidak bisa keluar dari ruangan. Jadi tidak bisa itu, ya TK ini harus kita bangun di situ Pak, yayasan nanti tolong dibicarakan secara internal. Kami juga sudah, karena Yapis, SD Yapis 1 ini adalah salah satu sekolah unggulan kita, kami juga sudah membantu di dalam segi proses belajar mengajar. Baru-baru ini kita bantu lagi dengan ICT pembelajaran, sejumlah perangkat komputer, laptop, dan alat-alat pembelajaran. Terus baru-baru ini kita lengkapi juga perpustakaannya lagi dengan sejumlah buku dan buku pembelajaran. Yang belum bisa memang gurunya Bu. Jadi guru ini adalah masalah kita semua. Saya mau mengambil guru-guru Yapis dulu yang sekarang mengajar di mana-mana itu, tetapi saya juga tidak tega dengan sekolah yang mereka tempati mengajar. Jadi biarlah dulu mengajar. Saya kadang bilang, udah kau bikin persoalan di sana supaya kita angkat kau pindah ke lokasi. Jadi itu memang masalah yang kita hadapi kalau masalah kekurangan guru. Tetapi saya kira dana bosnya cukup. Lagi tahun ini ada kenaikan dana bos, mudah-mudahan cukup untuk membayar guru honor yang jumlahnya 15 orang tadi. Ditambah dengan partisipasi dari komite, saya kira cukup. Sebagai sekolah swasta, dia berhak untuk meminta partisipasi dari orang tua murid. Silakan saja komite mau menyumbang berapa, itu sepanjang wajar dan tidak memberatkan, itu dibolehkan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, kepada orang tua saya berharap anak-anak ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, ke SMP. Kalau di pihak ini ya memang SMP di kota tidak ada penambahan, sehingga daya tampungnya memang pasti tetap yang begitu-begitu saja. Sebagai keluarga besar Yapis juga, sebenarnya saya juga mendorong supaya alumni SD Yapis ini bisa masuk ke SMP Yapis. Tetapi itu kembali kepada Bapak Ibu dan anak-anaknya. Kalau memang berkenan silakan, kalau tidak berkenan jangan dipaksa, karena nanti dia malas-malas di sekolah. Jadi kalau dia malas terus dimarahin, nanti bilang, kan ibu dulu yang paksa saya masuk ke sana. Jadi anak-anak sebaiknya diikuti aja maunya, sepanjang dia memang mau di tempat yang bagus, yang cepat dengan perkembangan akidahnya. Yang pasti Bapak dan Ibu sekalian, komitmen kita adalah pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam yang sudah mereka dapat di Yapis 1 itu jangan sampai hilang di tingkat SMP. Itu yang paling kita khawatirkan. Sebab ini membangun di SD sudah bagus, nanti kalau dia di SMP dia hilang, nanti di SMA-nya akan susah lagi kita
kita bangun dasar-dasar prinsip-prinsip Islam yang sudah kita berikan. Tetapi saya yakin kalau sekolah-sekolah negeri di Kota Biak ini, SMP negeri, insya Allah mereka bisa belajar dan mendapatkan suasana pendidikan yang bagus. Saya kira saya tidak usah lama-lama, saya juga ingin duduk menyaksikan anak-anak tampil. Sampai jam berapa ini? Seksi acara banyak nggak stok acaranya? Tadi ada tari India, nanti orang tuanya yang nari India. Ya, saya akhiri saja supaya kita sama-sama menyaksikan anak-anak kita unjuk kebolehan, ya. Itu lebih baik. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rasmi dan Bapak Ibu guru sekalian atas kerja kerasnya sehingga membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor ini selalu bangga, optimis bahwa pendidikan di Kabupaten Biak Numfor ini bergerak ke arah yang lebih baik. Saya juga minta kepada orang tua murid supaya mendukung kebijakan sekolah. Katakanlah misalnya dalam aspek kedisiplinan sekolah itu didukung. Saya yakin di sekolah kita keras dalam tanda petik itu bisa dikontrol, tidak over, tidak melebihi batas. Dan kepada Bapak Ibu orang tua murid, saya juga menyampaikan terima kasih atas segala partisipasinya kepada pendidikan di Kabupaten Biak Numfor ini. Bukan hanya pendidikan, tetapi kadang menyeberangi ke sektor-sektor lain. Kemarin ketika kita MTQ tingkat kabupaten, SDAP 1 harus berkorban tidak belajar 1 minggu. Saya juga garuk-garuk kepala sebenarnya itu. Pak Ketua Panitia bilang ke saya, Pak, ini kita mau izin anak-anak. Ya, tapi demi bangsa dan negara yang kita korbankan, anak-anak kita belajar 1 minggu. Mudah-mudahan tidak ada masalah nanti. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, one day before we follow the last examination, one of our teacher gave us a message, and now we want to answer the message in a putrai. Okay, let us show putrai with title Sekuntum Bunga Surat Buat Guruku by Fatimah Naili. We beg you. Hadirin sekalian, sehari sebelum kami mengikuti ujian akhir, salah seorang guru kami memberi sebuah pesan kepada kami. Dan sekarang kami ingin menjawab pesan tersebut dalam sebuah puisi. Oke, mari kita saksikan bersama sebuah puisi dengan judul Surat Buat Guruku oleh Fatimah Naili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat buat guruku, karya Astriani Masyitoh Kasya. Dear guruku, hari ini hari kelima di bulan Mei. Kau katakan kepadaku, ini hari terakhir kami menuntut ilmu darimu. Dan di hari ini, di hari kelima bulan Mei, kau ketuk hatiku, kau palu jiwa dan semangatku, mengenang semua yang terbaik yang kau berikan kepadaku. Dear guruku, masih segarkah dalam ingatanmu
6 tahun yang lalu, aku datang kepadamu. Dari diriku yang fakir sungguh, perlahan kau sekul menjadi tumbuh.